Ya, silakan Pak. Oke dan ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, terus selalu untuk kita sekalian. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada siang hari ini. Tidak terlalu tampilan atau audionya yang kita berada di daerah yang sangat miskin signal. Saya panitia mengantar saya ke luar kampus ini jalan kira berapa kilo. Ini sudah dibawa tower kita nih, sudah dibawa tower masih begini. Ya, baik. Ini sebuah tanggung jawab. Jadi maksudnya tidak ada alasan bagi kami bahwa tiada signal. Tapi ya secara berusaha maksimal ketika nanti tiba-tiba hilang ya berarti sabar. Terlempar lagi, masuk lagi. Oke, pertemuan hari ini kita sepakat kemarin pertemuan pertama yaitu hari ini pemaparan kita. Namun sebelum pemaparan saya memberikan apresiasi kepada Anda karena ini Parli luar biasa ini. Caranya mengurus kalian ini. Namun yang menjadi masalah signal saya. Saya kadang-kadang sakit hati kalau ada masuk WA-nya teman-teman, saya tidak bisa jawab ya. Saya jawab tapi terputar-putar terus. Ya, mungkin ada pertanyaan yang beberapa hari lalu baru terkirim sekarang. Menjadi pimpinan saya, berarti alhamdulillah. Mudah-mudahan besok setelah ada signal mungkin tanggal 21 nah, kita akan banyak berdiskusi. Saya berikan contoh-contoh saya kirimkan menjadi referensi buat teman-teman. Karena nanti kita ke Buol mendekati acaranya, jadi baru bisa ke Buol. Saya kira begitu. Bagaimana kesiapan teman-teman? Sudah siap pemaparan? Siap, Pak. Pak, pemaparan silakan dimulai dari subkelompok 2A ya. Maksudnya pemaparannya dipaparkan tugas kelompok 1 dan 2 ya. Kemudian ditanggapi oleh teman-teman kalian. Ada masukan, boleh sharing dan boleh kita berdiskusi ya. Jadi di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana kita bisa memanai sebuah pembelajaran. Ada satu, tentu masukan-masukan menjadi bahan yang menjadi pertimbangan untuk laporan nanti akan diupload mungkin sebentar malam terakhir ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk di Kolabjar. Oke, silakan. Subkelompok A dulu. Waktu kalian lebih keleparan untuk izin sebentar Pak. sesuai kelompok yang disampaikan. Iya, sesuai kelompok yang diusulkan oleh Pak Ade, Parlia, ya itu saya catat. Silakan. Oke Pak, sebelum Pak mulai, mungkin yang dipaparkan ini yang tugas individu ya Pak ya? Karena kalau tugas kelompok kan bisa dibuat video Pak. Iya, itu diputar baru kita diskusikan. Oh, diputar. Videonya kan yang kedua, video juga. Tugas kelompok yang kedua. Yang kedua. Naskah kan? Yang kedua. Naskah Pak, cuma belum selesai itu yang video. Okay. Belum selesai videonya. Silakan tampil. Yang pertama video, yang kedua naskah. Silakan.
Eh, Pak Muhtar, kamu sebelumnya ini video, yang video belum rampung ini, teman-teman juga belum rampung selesai Pak. Yang video sama naskah itu. Jadi yang baru rampung yang bagaimana? naskah untuk individu satu, untuk individu, per individu Pak. Kenapa Karena bisa ya? instruksinya Bapak kemarin yang video dikumpulkan nanti paling lambat sebentar malam. Tapi setelah dipresentasikan, karena saya kirim ke materi itu kan jelas instruksinya di situ. Siap. Ya. Coba dijelaskan apa anunya. Dipaparkan saja apa yang Anda ketahui tentang itu Oh iya, baik Pak. sebelum tampil videonya. Jangan didengar panitia bilang belum siap, berarti final itu. Karena Siap, salah, targetnya Pak. harus selesai hari ini. Ya. Baik Pak, untuk kelompok satu tugas yang ke-1 yaitu tentang visualisasi bangsa, kita mengangkat tema itu Bhinneka Tunggal Ika Pak, di mana walaupun berbeda suku, beda budaya, beda agama, tetap kita Bhinneka Tunggal Ika yaitu satu kesatuan, gitu Pak. Di mana di video itu kita mengekspresikan dari beragam macam budaya, dari peserta juga mungkin ada yang berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita dipertemukan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dari kelompok satu temanya seperti itu Pak, untuk visualisasi bangsa di video nanti yang akan terbit ini Pak. Sementara lagi pengeditan ini sebenarnya. Iya, harus bisa sebentar malam ya. Ya Pak, ya. Karena final waktunya sebentar malam paling lambat 11.59. Ya, sudah tahapannya sekarang sudah 80% Pak, tinggal perampungan aja videonya. Ya mungkin untuk dari Ya, yang apa yang bisa diskusikan? ya, yang dari 2B mungkin ada yang disampaikan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti tolong kalau resen ya supaya terekam kamera, terekam. Resen kalau mau berdoa. Oke, silakan. Untuk video kita sudah selesai Pak. Kita mengangkat tentang suku bangsa di Indonesia. Itu kita ambil jadi 5 suku bangsa. Ini saya nanti akan share Pak. Dia di share screen Pak ya? Ya. Dibuka dulu anunya, dibuka dulu videonya. Tapi jangan jangan diputar, baru buka panelnya share screen. Baru klik 2 di bawah. Ada centang di bawah itu 2. Baru share. Setelah share baru putar video. Tapi ya bermasalah ini. Sama di sini juga. Nah, saya juga masih putar-putar itu. Bling kayaknya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah mulai. Masih mau putar ya? Ya. Agak lalot kayaknya. Ya, kita tunggu-tunggu lah. Ya. Karena Anda punya audio normal, tidak putus-putus, berarti dimungkinkan bisa terputar. Bisa terlihat. Belum kelihatan. Ya, nanti semua tugas kelompok, tugas individu, bentar malam di paling lama di upload. Jadi kalau tidak bisa terupload, ya hubungi panitia. Kirim ke panitia, kirim juga ke saya supaya kalian bisa masuk dianggap masuk sebelum lewat waktu. Yakin, kita juga keterbatasannya signal. Kita berusaha tapi saya selama di sini tidak bisa buka Collabjar. Tidak bisa terbuka. Kita selama ini pakai daerah aplikasi COVID juga, ya. bukan Collabjar kayak. Oh, Kita pakai di aplikasi yang COVID Sulteng, Pak. oh yang BKA PKP ya? Iya, jadi uploadnya ke situ, Pak. Diarahkan ke Collabjar belum bisa. Jadi diarahkan untuk uploadnya ke situ, ke COVID Sulteng itu. Tidak. Sedangkan SMS saya tidak bisa. Ini kita ke tempatnya KP yang ada penangkap dekat Tor. Ya jaraknya sekitar 5-6 kilo dari kampus. Ya. Dasarnya bisa kelihatan videonya teman-teman. Belum ada. Belum muncul videonya, Pak. Tapi suara kedengaran. Suara kedengaran bagus. Di situ videonya terputar. Terloading, Pak, terloading. Oh, Jaringan setahun. Coba di-share ke lumayan signal. Coba di-share ke Ilham biar Ilham yang putar. Apa tahu bisa sama dia. Iya, siapa tahu ada teman lain yang bagus signalnya. Oh, di YouTube, Pak. Saya bisa di Palu itu minggu depan. Karena saya di sini besok tanggal 20 bergerak ke Morowali ke Bungku. Di sana sampai tanggal 24 baru pulang ke Palu.
Sabtu sore, ya hari Minggu sudah di Palu. Insya Allah, minggu depan. Ilham saya kirim di WA. Izin Pak, izin sebentar ke kamar kecil. Saya akan silakan. Melayu bagi suku yang hidup di daerah pesisir selatan dan Pulau Sulawesi. Suku Makassar sendiri termasuk ke dalam rumpun bahasa Bentong, Selayar, hingga Konjo. Masyarakat dari suku Makassar banyak yang tinggal di kota Makassar. Bisa kelihatan teman-teman? Tidak ada. Makassar, Tidak ada. Arus, Bang Suara. bagaimana menanunya? Kabupaten Takalar, Belum muncul dia. Oh, di sana. Kabupaten Bantai. Suku yang selanjutnya adalah suku Gol. Suku Gol adalah suku bangsa yang berdiam di Provinsi Sulawesi Tengah, bagian utara. Dekat perbatasan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Toli. Terdapat 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gol. Adalah bahasa Gol. Bahasa terserah dengan karena ada kesamaan bahasa di Dia dikasih full screen. antara Full dia. Gol dengan Gorontalo. Suku kerap dipandang seperti suku Sudah ya?
dasarnya merupakan sebutan atau nama Melayu bagi suku yang hidup di daerah pesisir selatan dan Pulau Sulawesi. Suku Makassar sendiri termasuk ke dalam rumpun bahasa Betong, Selayar, dan Punjul. Masyarakat dari suku Makassar banyak tinggal di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Aros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng. Suku yang selanjutnya adalah suku Buol. Suku Buol adalah suku bangsa yang berdiam di Provinsi Sulawesi Tengah, bagian utara. Dekat perbatasan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Toli. Terdapat 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Bahasa yang dipakai suku Buol ialah bahasa Buol. Ya, makanya itu kan kemarin. Bahasa tersebut berkerabat dengan Toli dan serupa atau dengan Buol dengan Toli. Teman kita nyari dipandang orang kalau agama yang dianut sebagian besar suku Buol adalah agama suku yang ketiga yaitu Toli. Suku Toli Sulawesi Tengah di sekitar yang dari Sojor hingga utara Sungai Lakar. Toli memiliki bahasa sehari-hari yang disebut sebagai bahasa Toli. Suku Toli memiliki pakaian adat yang unik dengan menggunakan bahan kayu UFO dan kayu sebagai bahan pembuatnya. Pakaian adat wanita menggunakan padu atau blus dengan pendek dengan lipatan kecil yang dihiasi manik-manik dan pita emas. Pemakaian blus ini dipadu dengan bahan berupa kuita yang berupa celana panjang yang diisi pita emas dan manik-manik, ban pinggang berwarna kuning, serta lipa atau sarung sebatas lutut. Baik, suku selanjutnya yaitu suku Buton. Suku Buton yaitu sebutan bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah Sulawesi Tenggara, Pulau Buton. Masyarakat dari Buton sudah memiliki budaya yang kental untuk menjadi seorang pelaut, hingga di era orang menyebut bahwa suku Buton merupakan suku pelaut seperti suku Bugis dan suku Mandar. Sebagian besar masyarakat suku Buton merupakan pemuda oleh masyarakat suku Buton merupakan bahasa dari Buton itu sendiri, yaitu bahasa Wolio. Bahasa Wolio ini yang digunakan oleh masyarakat suku Tanan Buton. Suku yang kelima adalah suku Minahasa. Suku Minahasa bisa dikatakan sebagai suku terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Minahasa sendiri dalam sehari-hari menggunakan berbagai bahasa, mulai dari bahasa Manado, bahasa Tombulu, bahasa Tonsawang, bahasa Tonsai, dan bahasa Totengua. Sebagian besar
masyarakat Minahasa merupakan pemenuh 80% dari populasi. Sementara 20% dari masyarakat Minahasa merupakan pemeluk agama Islam, Hindu, hingga Buddha. Selain itu, suku Minahasa juga mempunyai berbagai warisan budaya yang khas, yaitu seperti tari maengket, tari kabasaran, dan sebuah alat musik yang terbuat dari kayu, dikenal dengan sebutan. Ya, demikian Pak pemaparan Ya. tugas kelompok 1 budaya-budaya yang ada, suku bangsa yang ada di Indonesia, dan kami mengambil khusus untuk daerah provinsi di Pulau Sulawesi, jadi mewakili Sulawesi Selatan dan mewakili Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Demikian Pak. Saya tuh makasih. mohon maaf, bukan saya nggak bisa nyanyi. Saya tuh apa kalau nyanyi itu susah. Ya, di stop share dulu. Masih cek kedengaran audio. Silakan dianukan. Apakah mau langsung diskusikan atau selesai dua-dua baru diskusi? Kelompok A ini. Sesuatu gunanya yang ahlinya. Jadi menyanyi juga saya serahkan ke ahlinya. Di sini juga ada ahli menyanyi. Tepuk tangan buat Mas Helmi Yahya. Wah, hadir dengan senior saya. Masih Mas audionya itu, audionya cek lontong. Ya. Silakan yang moderatori diskusi. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari pemaparan kelompok 2B. 2B ya. Ya. Ya, silakan 2A. Apa yang mau ditanggapi? Tolong resen kalau ada yang bertanya. Ya. Resen kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ini Ilham itu, silakan yang moderator. Ada Ilham Resen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, berarti perihal video yang Bapak angkat itu termasuk masuk dalam nilai bela negara yang kedua ya Pak, yang sadar berbangsa dan bernegara. Terus dia masuknya di indikator menghargai dan menghormati keanekaragaman suku ya? Ya. Terima kasih. Betul. Sesuai dengan apa yang disebutkan Bapak Ilham tadi, saya rasa indikator dan untuk bela negara ya, poin itu yang kita angkat dalam pemaparan video yang baru kita tayangkan tadi. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada tambahan. Ada tadi yang resen Ibu siapa itu? Setelah Ilham tadi. Nah, itu. Ya, Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, kan kelompok 2B tadi memaparkan tentang keberagaman suku. Lewat moderatornya. Kan tadi dipaparkan, kelompok 2B memaparkan tentang keberagaman suku budaya. Sejauh ini yang masih ada beberapa, menurut kelompok 2B, bagaimana cara menanggapi suku, karena ada beberapa suku yang selalu bertentangan, akibat bahasa yang berbeda. Menurut Bapak, bagaimana cara menyatukan suku itu agar berdamai? Karena mereka sering
berselisih paham karena perbedaan bahasa yang ada. Ya. Karena kalau di setiap suku itu ada yang sudah lansia tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi menggunakan bahasa daerah di daerah mereka masing-masing. Jadi ketika mereka ke daerah lain, mereka dengan nadanya, kebanyakan Sulawesi kan nada bahasanya itu agak tinggi. Jadi kalau ke daerah lain dikiranya marah-marah. Bagaimana Bapak menanggapi keberagaman suku itu? Itu saja Ibu Dewi. Iya. Oke teman-teman kelompok 2B mungkin ada yang mau menanggapi. Ya, Pak silakan. Irawan, Pak Saleh, Ibu Elvira. Silakan Pak. Ayo teman-teman. Kalau saya terus yang bicara nanti nilainya saya paling tinggi. Ya, karena ini kode ini ada masuk. Ya. Semua beraktivitas, Teman-teman. Pak Muhammad Saleh, editor saya yang luar biasa ini. Ya Pak Dokter terus ya kelihatan. Nanti tinggi sendiri nilainya Pak ya. Ya otomatis kan dari sistem dia baca itu. Sistem itu tidak tahu apa yang Anda bilang. Yang jelas dilihat aktivitas presiden bicara ya tercatat. Oke, mungkin saya sedikit menanggapi mungkin pertanyaan Ibu Dewi. Karena kita dari Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu. Jadi kita negara Indonesia punya bahasa pemersatu, itu bahasa Indonesia. Memang kita negara yang mempunyai suku bangsa yang beragam dengan beribu bahasa, beribu adat istiadat. Jadi sifat-sifat Pancasila, toleransi, gotong royong itu yang menjadi dasar supaya kita membentengi agar tidak terjadi pecah belah. Tapi yang paling utama bahwa Indonesia itu punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa nasional. Jadi di seluruh pelosok Indonesia, dari semua suku bangsa dengan beribu macam bahasa, ada bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Harusnya itu tanggapan saya Ibu Dewi. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ya teman-teman, kayaknya butuh kopi nih Pak ya. Iya, kalau saya ini kan sambil ngopi nih. Menambahnya saya habis lagi kopinya. Kayaknya teman-teman yang lain ini masih belum matanya ini belum terbuka lebar. Jam-jam kritis soalnya ini. Maaf Pak Dokter, bisa saya menanggapi? Ya, siap. Silakan ada itu Pak Dokter. Bagaimana Pak dengan kita kan orang kesehatan? Kita sebagai orang kesehatan biasanya kan sering menemukan begitu. Ada lansia yang datang ke rumah sakit dengan menggunakan bahasa daerah. Banyak kejadian waktu saya sekolah juga begitu. Saat praktek banyak yang menggunakan bahasa daerah. Contoh, saya sekolah di Jawa, saya orang dari Sulawesi tidak paham dengan bahasa Jawa. Kemudian saya ada lansia yang minta tolong tapi menggunakan bahasa Jawa. Dan saya tidak paham itu. Kan Bapak Dokter bilang tadi, bahasa pemersatu itu kita bahasa Indonesia. Bagaimana jika si lansia itu tidak mengerti dengan bahasa Indonesia? Akhirnya terjadi diskomunikasi antara si pasien dengan kita perawat. Itu contoh kecil Pak yang saya dapat yang saya alami sendiri. Makanya kan Bapak berbicara tentang berbeda-beda suku bangsa. Terus mengatakan bahwa dengan adanya perbedaan suku bangsa dengan memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, bagaimana dengan orang yang maksudnya bukan mau merendahkan orang lain dengan latar belakang pendidikannya jauh di bawah kita, mengerti bahasa Indonesia dan hanya fasih dengan berbahasa daerah. Bagaimana kita melakukan komunikasi dengan mereka agar tidak terjadi
diskomunikasi antara si penanya dengan yang ditanyakan. Jadi ada feedback antara si komunikan dengan si penanya dengan si yang ditanyakan itu, Pak. Oke, saya sudah bisa tangkap. Oke, saya boleh tangkap ya. Iya, Jadi Pak. saya itu dulu kebetulan saya kuliah di Makassar. Jadi saya kuliah di Makassar. Saya asli background saya itu campuran, dari bapak dari suku Buol, ibu dari suku Sumatera Barat, dari Padang. Saya kuliah di Makassar. Saat KKN saya itu di tempat nama di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang notabene di desa itu rata-rata hampir 90% masyarakatnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Bugis. Desa mana itu, Pak Dokter? Di Maarang. Di desa mana? Maarang, kampung saya. Oh iya. Saya di Labaka. Oh, Labaka. Iya, bagus. Sambung di Maarang. Betul, Dok. Silakan. Saya waktu khutbah Jumat itu, Pak, walaupun khutbah Jumat itu bahasa Bugis. Iya, bahasa Bugis. Jadi kebetulan saya ambil judul penelitian itu di Desa Tamangapa, Kecamatan Maarang. Tamangapa, ya. Ya, di Tamangapa. Jadi masuk kurang lebih 2 kilo masuk ke dalam itu. Masuk lagi. Ya, masuk lagi. Masuk 2-3 kilo, Pak. Jadi di situ solusi yang saya lakukan adalah mencari translator. Guide. Mencari guide. Jadi kebetulan ponakan dari Pak Desa itu ada yang kuliah dan kebetulan masih libur. Jadi beliau itu yang saya gunakan untuk menerjemahkan. Jadi kalau saya lakukan penyuluhan, saya lakukan door to door bakti sosial ke masyarakat, saya menggunakan translator. Jadi artinya walaupun kita dibatasi dengan komunikasi yang kurang efektif menggunakan bahasa Indonesia, tidak bisa ditangkap dengan masyarakat, kita bisa punya penerjemah bahasa. Itu yang akan mempermudah kita untuk berkomunikasi. Memang walaupun bahasa kita, bahasa pemersatu itu bahasa Indonesia, tapi kita tidak pungkiri bahwa bahasa Indonesia untuk di pelosok-pelosok negeri ini belum terlalu familiar untuk digunakan. Jadi masyarakat itu lebih nyaman, lebih terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah. Itu kita tidak bisa salahkan karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi yang harus kita lakukan adalah itu sikap kita toleransi, sikap kita saling menghargai, sikap kita berbaur dengan masyarakat, sikap kita bagaimana menempatkan diri bahwa kita bisa berkolaborasi dengan lingkungan, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, adat istiadat, budayanya. Jadi saya rasa Indonesia ini adalah cerminan masyarakat yang majemuk, yang walaupun banyak hal-hal yang jadi PR, tapi banyak solusi yang bisa kita lakukan di dalam Indonesia ini. Jadi mungkin saya rasa hal masalah itu bukan jadi satu hal yang berat untuk kita, tapi bagaimana kita mencari solusi-solusi yang bisa membuat komunikasi dengan masyarakat itu lebih efektif. Saya rasa demikian mungkin yang bisa saya tanggapi. Mungkin teman-teman kelompok 2B yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, atau dari teman-teman 2A mungkin ada yang ingin atau Ibu Dewi mungkin masih belum puas dengan apa yang saya jabarkan tadi. Alhamdulillah sudah puas, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut tugas kedua, Pak Dokter. Ya. Tugas kedua kan tadi. Tapi Pak, tugas kedua ini tentang Pak ya, saya buka dulu. Isu kontemporer. Ya, isu kontemporer.
Oke, bisa dilihat teman-teman. Masih loading. Sudah. Sudah, oke. Sudah kelihatan, Pak. Ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B itu terdiri dari 5 peserta. Latsar akan mencoba memaparkan tugas kelompok kedua yaitu tentang analisis isu kontemporer. Yang kita menggunakan analisis APKL itu analisis berdasarkan aktual, artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Problematik artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Kemudian kehalayakan artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Analisa APKL ini menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1-5 yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Ini ada 4 isu kelompok kami ambil. Yang pertama itu banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Bol. Ya, seperti yang kita ketahui, story dari Kabupaten Bol itu pernah terjadi eksiden antara pihak kepolisian dan masyarakat Kabupaten Bol itu yang berujung sampai sekarang itu kalau dibilang itu orang Bol itu anti lampu merah. Jadi semua lampu merah di Kabupaten Bol itu warnanya hijau. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua itu banyaknya tindakan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Bol. Nah, ini juga kami ambil ini analisis isu masalah ini. Yang pertama, beberapa 2 minggu kemarin itu ada kasus yang sempat heboh penculikan anak sekolah, anak SD kelas 2 itu ada upaya pencabulan. Kebetulan saya sendiri yang melakukan visum dan sebelumnya itu banyak sekali kasus-kasus pencabulan di bawah umur di Kabupaten Bol. Kemudian banyaknya penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Bol. Ini juga saya jadikan isu topik yang paling karena kebetulan saya juga sebelum saya ditempatkan di UPT Puskesmas Bokat, saya sebagai tim rehabilitasi rawat jalan untuk narkotika di Rumah Sakit Koyur Libur. Kemudian yang keempat, banyaknya pasien menolak rawat inap setelah mengetahui hasil antigen positif di Rumah Sakit Koyur Kabupaten Bol. Nah, ini isu ini karena keterkaitan masih dalam masa pandemi, jadi masih pemahaman masyarakat terhadap COVID dengan resistensi masyarakat juga masih sangat tinggi. Dari isu masalah 4 ini, yang paling tinggi nilainya itu adalah banyaknya tindakan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Bol. Itu yang paling aktual. Kemudian kita menggunakan analisis USG atau penentuan masalah yang prioritas dengan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Metode USG merupakan metode untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala. Biasanya menggunakan skala 1-5. Isu yang mendapat skor tertinggi merupakan isu prioritas. Ini menurut Kotler dan kawan-kawan di tahun 2001. Tabel analisis menggunakan metode USG ini dan isu banyaknya tindakan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Bol. Menjadi faktor-faktornya adalah yang pertama pemerintah. Pemerintah itu di sini belum maksimalnya dalam penegakan undang-undang perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Yang kedua, faktor lingkungan sosial atau tempat tinggal yang membentuk tingkah laku. Rata-rata pelaku pencabulan ini tinggal di lingkungan yang hampir semuanya itu mempunyai riwayat kriminal dan
dengan latar pendidikan yang sangat rendah. Kemudian teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, kita masuk ke zaman 5.0, itu semua media itu sangat bebas kita akses. Jadi banyaknya konten-konten pornografi yang mudah diakses, baik itu dari sosial media atau media-media online lainnya. Kemudian pendidikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa pendidikan itu merupakan faktor juga menentukan bahwa tentang perilaku seseorang. Jadi rendahnya tingkat pendidikan formal yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Jadi pengetahuan tentang apa yang dia lakukan itu baik atau tidak. Kemudian keluarga tempat pembentukan karakter pertama kali. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekolah paling utama dan pertama itu dari pembentukan karakter manusia itu adalah keluarganya. Jika keluarganya artinya tidak baik, ya sudah pasti bahwa fondasi pembentukan karakter itu bagi anak itu untuk tumbuh dewasa itu pasti juga tidak baik. Dari 3 faktor, dari 5 faktor ini yang paling tinggi itu adalah lingkungan sosial atau tempat tinggal membentuk tingkah laku. Kemudian ketika itu kita menggunakan fishbone diagram, ini mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect. Yang pertama itu menyepakati pernyataan masalah. Grup kami menyepakati masalah adalah banyaknya tindakan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Buol. Kemudian mengidentifikasi kategori penyebab banyak tindakan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Buol terbagi atas itu pemerintah, lingkungan, teknologi, pendidikan, keluarga yang saya paparkan tadi. Kemudian menemukan sebab akibat potensial dengan cara brainstorming. Pemerintah belum memaksimalnya penekan undang-undang perlindungan kurang menimbulkan efek jerah terhadap pelaku tindakan pencabulan. Kemudian lingkungan sosial dan tempat tinggal seseorang banyak mempengaruhi dalam pembentukan tingkah laku. Jika seseorang berada dalam lingkungan sosial yang baik, maka akan membentuk sikap sosial yang baik. Tapi sebaliknya, jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik atau kriminal, maka tidak menutup kemungkinan sikap dominan orang tersebut tidak baik. Kemudian teknologi, banyaknya konten-konten pornografi yang mudah diakses, baik melalui sosial media atau media-media lainnya yang sangat mempengaruhi pembentukan sikap dan karakter seseorang. Kemudian pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan formal yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yang menyebabkan orang tersebut mudah terpengaruh melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Kemudian keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak. Untuk itu, tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga. Jadi ini kurang lebih gambaran. Saya pikir itu mungkin yang dapat kami paparkan dari kelompok 2B. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok 2. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2A. Baik Pak, untuk tanggapan dari saya, mungkin saya ambil dari faktor lingkungan. Selain lingkungan ini, harusnya ada juga dari tingkat meningkatnya tingkat keimanan mereka, dari kegiatan keagamaan, agar anak-anak yang mungkin sudah keluar jalur salah pergaulan bisa diajak kembali ke jalan yang lurus. Gitu. Ini mungkin salah satu faktor yaitu ditambahkan itu ya. Faktor agama. Nah, ya. Meningkatnya keimanan seseorang dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu aja Pak mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman lain ada masukan. Teman-teman lain ini sedang ngopi ini. Kenapa loyo semua ya?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah meningkatnya kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Buol. Kan anak-anak itu pasti memiliki trauma. Untuk mengobati trauma mereka itu agar tidak bekas, maksudnya luka lama bisa jadi mereka berbuat kejahatan bisa jadi karena akibat trauma masa kecil yang mereka alami. Bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa melewati trauma mereka dan tidak menjadi faktor pencetus mereka melakukan hal-hal sama seperti apa yang sudah mereka alami, yang orang lakukan kepada mereka. Karena kebanyakan kan biasanya juga anak laki-laki banyak terjadi menjadi korban kasus pedofil. Dan itu menjadi luka lama bagi mereka sehingga bisa jadi itu menjadi faktor pencetus bagi dia untuk melakukan kejahatan pada saat dia dewasa nanti. Bagaimana untuk mencegah itu? Karena banyak para pelaku pedofil itu ternyata mereka punya luka lama, punya luka di masa lalu, ternyata mereka pernah dilecehkan. Terima kasih Pak Dokter. Oke. Teman-teman kelompok ada yang mungkin bisa menanggapi sebelum saya menanggapi. Bahaya ini nilai 100 ini begini kalau orang 3 yang diam. Ayo teman-teman, kita lulus bersama-sama. Pak Rudi mungkin Pak Rudi. Mungkin teman-teman masih sambil seruput kopi. Jadi yang pertama begini, sebelum saya menjawab, mungkin dengan apa yang saya jelaskan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Jadi kebanyakan kasus untuk pencabulan itu adalah tidak pelaporannya kepada petugas kepolisian tidak datang dari korban. Artinya bukan keinginan dari korban, tapi itu yang pertama karena ketahuan oleh keluarga, yang kedua karena desakan keluarga. Misalnya umur pencabulannya itu untuk di kategori anak itu umur 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun itu masih kategori anak, sedangkan di bawah lebih dari 18 tahun itu sudah dewasa atau remaja. Nah, rata-rata kasus-kasus pencabulan ini di umur-umur 5 rata-rata 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, itu kalau di masyarakat awam itu artinya mereka menganggap itu sudah layak untuk dinikahkan. Padahal kategorinya adalah masih kategori anak. Nah, kenapa saya bilang pelaporan itu ke kepolisian itu tidak datang dari korban, tapi dari keluarga, desakan, dan karena pelaku ini rata-rata tidak mau bertanggung jawab, ya makanya keluarga berinisiatif untuk melaporkan. Nah, ini kasus-kasus yang paling banyak terjadi ini. Nah, rata-rata juga permintaan visum untuk kasus-kasus seperti ini ya bunyinya pencabulan, tetapi ternyata itu suka sama suka, tapi di bawah umur, rata-rata seperti ini. Nah, untuk healing, untuk kita lakukan healing terhadap korban itu biasanya itu peran serta juga dari Dinas Perlindungan Anak. Jadi ada petugasnya untuk melakukan healing terhadap korban. Jadi ada program-program yang sudah dibuat oleh Perlindungan Anak itu untuk melakukan konseling, melakukan pendampingan terhadap korban. Jadi itu nanti. Jadi sekarang itu masalahnya adalah bukan di perlindungan anak dengan perlindungan perempuan dan anak, tapi kepada korbannya sendiri. Kebanyakan korban-korban itu tidak mau melaporkan hal-hal ini. Jadi itu terlapor itu jika yang pertama ketahuan oleh keluarga atau lingkungannya, atau ada hal-hal yang sifatnya urgensi
itu misalnya korban itu sudah hamil, dan untuk tidak terjadi aib di masyarakat, di lingkungannya, itu mau dimenikahkan dengan pelakunya, yang notabene ini sebenarnya bukan pelaku pemaksaan, tapi suka sama suka. Saya hamil, yang mau dinikahkan, tapi pelakunya tidak mau bertanggung jawab, ya dilaporkan sebagai kasus-kasus pencabulan atau pemerkosaan. Jadi kalau di bawah umur pencabulan, ya kalau dia 18 tahun ke atas itu pemerkosaan, begitu bunyinya. Jadi sistem yang sekarang itu sistemnya sudah ada, tapi kebanyakan adalah sistemnya yang kurang jalan, jadi kurang bersinergi antara Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan bidang-bidang terkait, baik dari kepolisian dan lain-lain. Saya itu mungkin tanggapan saya. Tapi untuk kasus-kasus pencabulan di Kabupaten Bogor itu cukup tinggi. Saya tidak mengerti juga faktornya apakah kabul ini kekurangan dengan tempat hiburan, artinya kurang tempat healing. Jadi orang liburannya hanya di sosial media, atau liburannya hanya di apa namanya, di gadget. Jadi mungkin pemerintah daerah juga bisa menjadikan permasalahan tingkatnya pencabulan di Kabupaten Bogor sebagai bahan pertimbangan. Kira-kira apa yang harus dilakukan di Kabupaten Bogor? Saya rasa demikian mungkin tanggapan saya. Teman-teman yang lain. Bu Dewi, tanggapannya. Paham Pak Dokter. Oke, kalau sudah masih ada? Masih ada teman-teman? Tambahkan sedikit. Oh ya. Ya memang kalau kita berbicara tentang kasus pelecehan seksual, apalagi bagi anak-anak di bawah umur, ini memang meninggalkan trauma yang mungkin cukup lama bisa diobati. Mungkin solusinya itu dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Support. Ya, support. Baik itu dari orang tuanya, pertama, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Muhammad Saleh. Saleh ya. Oke. Ya. Tidak lagi teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup pemaparan dari kelompok 2B untuk tugas kelompok 1 dan 2-nya. Selanjutnya saya kembalikan ke pengampu Pak Muhtar. Oke. Makasih banyak kelompok 2B. Diberi aplaus. Oke, selanjutnya kembali ke kelompok 2A untuk tugas kedua. Silakan kelompok 2A. Baik Pak, untuk tugas kelompok ini Pak, untuk 2A, untuk tugas 1 maupun tugas 2 ini sebenarnya belum rampung, belum selesai. Tapi boleh saya jawab. Ada hoax. Hoax itu terjadi pada waktu zamannya COVID, di mana masyarakat salah kaprah soal vaksin, di mana soal vaksin mereka pikir itu ada chip yang disembunyikan di dalam tubuh di mana kita bergerak, padahal nyatanya tidak seperti itu. Makanya kebanyakan masyarakat itu termakan hoax yang terjadi itu. Mereka tidak mau vaksin, alasan sakit apa, padahal sebenarnya tidak sakit. Untuk selanjutnya itu tentang narkoba, di mana narkoba di Kabupaten Bogor itu masif sekali Pak. Selain narkoba juga kan ada dari jenis minuman keras. Ini narkoba bukan hanya
kalangan anak-anak besar saja, mulai dari anak SD, SMP, sampai kalangan pejabat pun terjerat soal masalah narkoba itu di Kabupaten Buol. Jadi itu yang kita angkat sebagai isu penting di Kabupaten Buol, karena kalau dengan itu bisa diberantas, artinya lingkungan sekitar kita jadi aman. Pelecehan ke anak-anak juga aman, kejahatan, pencurian, apalagi pencurian di Kabupaten Buol ini sangat luar biasa, Pak. Jadi sholat Jumat saja pulang sudah pakai sandal. Motor dipakai depan kos, hilang velgnya, hilang knalpotnya, dan itu baru terjadi juga kemarin sama teman saya itu, di depan kosnya itu hilang. Jadi itu salah satu faktor lingkungan itu yang seperti Pak Dokter katakan tadi, itu lingkungan disebabkan faktor itu juga, narkoba, minuman keras, pergaulan yang bebas anak-anak, itu merupakan masalah yang luar biasa yang kita hadapi di Kabupaten Buol. Itu Pak, rencana seperti itu contoh untuk surat untuk tugas yang kedua, cuma belum selesai dia punya file. Ya, artinya walaupun belum selesai, boleh silakan didiskusikan dengan teman-teman. Yang barang-barang tadi, apa kira-kira strategi solusi? Apa strategi solusinya yang bisa ditawarkan kepada teman-teman? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman tentang hal itu, supaya pada saat nanti Bapak menyusun sudah lengkap dengan masukan-masukan. Silakan. Siap. Baik, strategi yang saya masukkan nanti yaitu gimana kita meningkatkan sosial kita terhadap anak-anak, terhadap lingkungan. Mungkin bisa diarahkan lagi RT RW, bisa merangkul anak-anak yang salah bergaul, bisa diarahkan agar bikin kegiatan yang positif, misalkan kegiatan olahraga atau kegiatan musik, seperti itu Pak. Yang mungkin ada teman lain bisa kasih masukan strategi apa yang bagus agar bisa memberantas narkoba maupun minuman keras supaya lingkungan kita jadi aman, kondusif. Mungkin Pak Ilham ada tambahan mengenai itu, Pak Ilham silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan sedikit. Sebenarnya kan pengaruh paling besar yaitu keluarga sebenarnya. Jadi sebelum memulai dari luar, kita harus mulai dulu dari keluarga. Yang dimana peran orang tua itu sangat dibutuhkan sekali, yang paling besar pengaruhnya. Jadi mulai dari orang tua harus memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan agama, karena pendidikan kan bukan hanya ada di sekolah saja, dari orang tua pun juga sangat-sangat dibutuhkan, apalagi yang mereka dengarkan kan orang tua. Terus orang tua harus memberikan rasa aman, terus harus memberikan bimbingan-bimbingan dan perhatian. Apalagi kita tidak boleh menekan anak dan tidak boleh juga membebaskan. Jadi ketika kita memberikan kebebasan, tapi kita di sisi lain harus tetap juga mengawasi dan bijaksana. Begitupun dan kita harus selalu memberi motivasi anak dengan dorongan semangat supaya bisa berprestasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Ya. Ada yang lain punya pendapat? Ada memberikan masukan. Ya, silakan. Jadi yang dari pemaparan tadi Pak Muhammad Fadli ada 2 poin penting, yaitu tentang hoax dalam penanganan COVID, dalam hal ini pemberian vaksinasi, dengan yang kedua itu tentang pengaruh narkoba yang sangat marak di Kabupaten Buol. Mungkin sebaiknya ditambahkan lagi 1, mungkin jadi 3, mungkin
kira-kira isu apa lagi yang akan ya, jadi perbandingannya itu akan lebih apa istilahnya, karena kalau hanya 2 yang akan diangkat mungkin tidak kurang relevan, jadi mungkin kalau bisa jadi 3, mungkin ada isu lagi 1 yang paling penting yang mungkin bisa diangkat. Yang kedua untuk masalah hoax, jadi indikator-indikator hoax tentang pada masa COVID itu tentang pemberian vaksin. Jadi mungkin yang paling saya garis bawahi adalah ada peran teknologi sosial media, karena batasan-batasan tentang penggunaan sosial media ini sampai sekarang ini agak susah dikendalikan, baik itu dari Kementerian Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi itu pun tidak bisa memblokir situs-situs atau akun-akun yang bisa dengan bebas menyebarkan berita-berita hoax. Jadi kalau saya ya peran pemerintah dalam hal ini dalam penggunaan sosial media itu sangat urgent untuk memerangi hoax. Kemudian budaya masyarakat. Untuk kasus-kasus di Kabupaten Bohol, kebetulan selain bertugas di itu untuk vaksin-vaksin itu banyak sekali masyarakat yang ingin meminta surat keterangan tidak bisa divaksin karena misalnya alergi obat atau punya penyakit penyerta, dan kita sudah berulang kali menjelaskan bahwa sekarang itu semua bisa divaksin. Orang hamil pun, orang dengan punya riwayat penyakit jantung pun atau riwayat penyakit endokrin pun bisa divaksin jika penyakit-penyakit penyertanya itu sudah bisa dikendalikan, artinya sudah stabil. Jadi bahwa budaya-budaya masyarakat ini yang ikut-ikutan bahwa itu dengan adanya berita-berita hoax dari info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, itu yang membentuk mereka punya budaya-budaya bahwa yang penting ada surat keterangan tidak bisa divaksin ya kita aman. Jadi itu sebagai password untuk menghalalkan bahwa tidak dilakukan vaksinasi. Saya rasa itu mungkin jadi indikator-indikator dari teman-teman kelompok doa jika ingin mengangkat hoax di masa pandemi sebagai salah satu isu yang harus wajib diangkat. Saya itu mungkin dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Dokter. Jadi mungkin satu isu lagi yang mungkin saya angkat itu tentang korupsi, di mana korupsi ini sering terjadi. Kebetulan saya di inspektorat, itu ada beberapa temuan baik sekolah, desa, dan OPD itu ada temuan yang bersifat administrasi dan juga finansial. Yang finansial ini bahkan ada yang dari tahun 2015 itu belum selesai. Nah, ini kan salah satu bentuk korupsi. Jadi di mana inspektorat itu ada itu untuk membantu agar kerugian daerah maupun negara itu bisa diminimalisir gitu. Jadi mungkin itu salah satu isu yang akan saya angkat, itu tentang korupsi nanti. Ya. Korupsi. Ya, itu aja Pak dari saya. Ya. Saya kira banyak kita dapatkan dari pertemuan siang hari ini. Memang karena signal tidak terlalu stabil, termasuk di sini kadang-kadang. Jadi kita berangkat dari yang terakhir, masalah hoax. Memang strategi salah satunya yang harus disampaikan oleh masyarakat. Ajari caranya untuk mencari informasi yang benar. Kita bisa dituntun itu, mau dari informasi dari Infocom atau langsung ke YouTube saja, diklik cara melacak berita benar atau hoax, itu dituntun. Kenapa? Karena hampir tidak bisa dibedakan sekarang yang mana yang berita benar, mana yang hoax.
Contoh saja seperti misalnya ketika orang mendapatkan informasi lengkap dengan logo-logonya, lengkap dengan apa. Tinggal saja kita berpikir secara rasional. Rasionalisasi sebuah informasi itu perlu kita pikirkan dan kita lacak. Tadi digambarkan Pak Dokter, masyarakat berusaha untuk mendapatkan keterangan seperti divaksin. Saya kira ini hal yang keliru sebenarnya mereka. Karena kenapa? Dia hanya Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. bukan terbebas dari ini, dari COVID, tapi cuma terbebas dari vaksin. Ya. Padahal sebenarnya yang kita mau hadapi adalah bagaimana kita bisa bebas. Artinya begini, kalau berbicara tentang ini pengalaman pribadi, di keluarga saya itu bukan dikatakan modern, sudah kamilah di keluarga itu yang pertama sekali mau divaksin. Ya. Karena saya berpikir tidak akan ada pemerintah yang mau mencelakakan masyarakat. Justru karena kita diganggu informasi yang simpang siur itu membuat kita. Saya alhamdulillah, seandainya kemarin diizinkan vaksin keempat, saya ikut. Cuma karena mau masih semakan orang kesehatan. Karena pengalaman hidup saya 2 kali kena COVID. 2 kali kena. Ciri-ciri itu 2 kali kena. Dan bukan cuma saya, termasuk itu anak-anak saya, itu yang saya ada 1 orang anak saya. Dan alhamdulillah, tidak sampai 1 minggu bebas. Coba bayangkan seandainya saya tidak ada bertahan. Ya? Karena terbukti teman saya waktu reuni tahun lalu, termasuk orang yang mungkin cerita ajalnya lah. Karena dia orang termasuk yang getol. Dia bilang dia mampu menghadapi tanpa divaksin. Dan ternyata Tuhan tunjukkan, tidak sampai 1 minggu pada saat kita reuni, pulang kemari meninggal dunia. Dan dinyatakan bahwa dia COVID. Nah, sebenarnya berita-berita begitu. Memang ajal itu urusan Tuhan. Tapi kan sehat ini pilihan. Sehingga masyarakat harus tahu itu. Jangan berita sebaliknya. Ya? Nah, ini pikiran saya. Bagaimana cara menciptakan, membuat apakah sifatnya pesan-pesan berantai, slide, atau apa, agar meyakinkan masyarakat bahwa kalau perlu ada testimoni. Testimoni bahwa ternyata itu vaksin itu dampaknya bagus dan tiada efek negatifnya. Ya. Dan saya ya nggak tahu orang lain. Kemudian memang kita tidak bisa putus asa. Karena begitu gencarnya kita, ya gencar juga yang berita hoax. Tapi yakinlah kebenaran pasti kebenaran. Gitu ya. Nah, kemudian kedua yang saya tangkap tadi, saya menarik sekali apa yang disampaikan Pak Dokter tadi. Saya kira cuma terjadi di perkotaan ya, tentang pelecehan. Ini narkoba dan pelecehan ini ada hal yang tadinya saya duga cuma di perkotaan. Ternyata lebih banyak di daerah-daerah selain kota Wadi. Kalau saya melihat, saya mendapat bahwa adanya kebebasan dari anak-anak pemegang Android sekarang. Fitur-fitur yang masuk, informasi yang masuk, video yang masuk itu tidak tersaring lagi. Dan kita juga tidak mampu melacak. Nah, apa kira-kira kiat yang bagus? Batasan tadi yang dimaksud pelecehan dengan pemerkosaan itu menurut saya ada benarnya. Karena level sampai 18 tahun itu mereka bagi masyarakat yang awam belum tahu tentang seks. Tapi yang perlu kita ketahui juga, awam tidaknya masyarakat bukan dari tempat tinggalnya. Anak kecil saja, saya pernah dengar TikTok itu, sekilas saya dengar anak-anak yang putar, begini bunyinya, jangan berciuman. Kalau berciuman bisa hamil loh. Anak-anak kan bingung, apa itu kok berciuman, dicium hamil? Ini kan anak-anak pasti menelusuri itu.
Jadi bukan lagi konsumsi anak-anak itu, tapi sudah sampai ke pendidikan mereka. Sehingga sulit sekarang diduga bahwa usia berapa yang tidak pernah mendengar hal itu. Bahkan sudah sulit membatasi yang mana masuk tabu. Tabu dalam artian belum bisa didengar anak-anak dengan yang sudah bisa dengar. Nah sebenarnya mereka sudah dengar itu. Bahkan mereka sudah lihat. Saya pernah temukan film kartun yang betul-betul lebih ganas daripada film dewasa. Ini film kartun itu. Nah ini harus kita berani sampai ke sana melihat. Kalaupun sudah terjadi, yang menarik itu bagaimana healingnya. Healingnya memulihkan kembali kepercayaan dirinya. Itu satu. Cara memulihkan kepercayaan diri anak-anak ini kan berbeda berdasarkan lingkungan. Ada yang betul-betul level yang satu, istilahnya level yang betul-betul tidak tahu itu resikonya. Ya, tentu juga pendekatan kita pendidikan seks, ya, resiko-resikonya. Tapi kalau mereka dalam lingkungan yang sudah biasa dengar yang begitu, tentu tinggal kita kuatkan bahwa apa yang terjadi sebuah musibah, dan bukan berarti musibah itu menghalangi Anda punya karir. Ya, jadikanlah pengalaman baik saudara itu untuk menjadi tantangan bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi, dan usahakan Anda bisa tampil lebih baik dari mereka-mereka, sehingga Anda mampu menceritakan tentang kejelekan model-model seperti itu. Ketika Anda punya kewenangan untuk berbicara, sampaikan trik-trik Anda untuk bagaimana mencegah. Kehidupan sekarang ini kan, coba lihat, kalau ketika dulu kita lihat anak-anak berboncengan, mungkin saya termasuk orang yang kuno. Di masa kecil saya, di masa muda saya, dulu laki-laki pun perempuan dibawa kiri motor itu tabu. Ya, dia duduk perempuan. Kalau sekarang kan justru mereka bilang aneh kalau orang dulu dibonceng begitu. Bahkan mereka sandar bercerita. Ya. Itu kan sudah sebenarnya bagaimana? Sudah langkah awal itu. Ya. Saya kira masih, saya benarkan di kota Jawa itu apa? Cinta lahir atau nafsu lahir kita sendiri bersama-sama. Ya. Jadi kalau mau cegah, ya cegah pergaulan mereka. Batasi mereka fitur-fitur atau apa video-video yang dia nonton, tayangan-tayangan itu. Minimal selama di rumah kita bisa batasi mereka. Ada sebuah program yang bagus daerah Banggai Laut. Saya pernah dengar ada gerakan 68. Ada juga membuat gerakan 69. Jadi artinya anak-anak itu jam 6 sampai jam 9 tidak boleh buka Android. Dan buktikan jangan cuma anak-anak. Semua tidak buka Android 6 sampai 9. Konsen belajar. Berikan penjelasan masalah agama, siaran-siaran televisi yang agama. Ya. Nah, kamu berbicara tentang korupsi, sebenarnya korupsi ini sebenarnya obatnya bukan dari luar, obat dari dalam. Apapun cara kita, kalau mereka tidak menyadari, pasti dia berusaha. Akan tetapi minimal, saya biasa sampaikan itu kalau di agenda dosa kan, bahwa itu triknya untuk anti korupsi itu, rumusnya itu jupe mandi, tangkar ke bedil. Cek Pak, suaranya Pak. Kayak lobet ini matanya teman-teman yang lain. Harus ada senam mata ini. Putus koneksi mungkin Pak Muhtar. Kasih suplemen. Ya, putus Pak.
mantap. Lagi tambah kopi Pak Muhtar. Ibu Dian ini, coba Ibu Dian, suara dulu ya. Ibu Nursela, Ibu Vidya, Ibu Elvira, mantap. Panggil ibu-ibu, panggil tante. Oh tante, jangan. Nona ya, Nona manis sih. Saya pikir juga tidak dipresentasikan tadi, ternyata dipresentasikan. Saya belum siap. Jomblo. Untung Pak Dokter Soredi. Aduh. Saya baru kasih selesai video tadi itu makanya terlambat. Saya yang kerja itu tugas kelompok 1 itu yang saya kerja tadi malam. Saya kira saya dengar kemarin dibilang mau presentasikan. Cuma saya tidak pikir kalau itu yang dipresentasikan. Saya pikir itu yang tugas tabel bela negara. Jadi ya dong. Tunggu dulu Pak, kita bahas ini. Apa perlu saya stop dulu recording ini? Apa-apa. Bisa kan? Bisa. Saya pause. Oh, iya.